today. Hindi ako makabukha puasa di dalam pesawat. And then I buy this bawa-bawa sambil. Jadi ini di sini nggak tahu udah berapa lama tidur ya kan, ini bangun udah mau mendekati kayak ya ini jamnya sih masih kayak jam Jakarta, jadi kayak ya udah mau buka puasa, cuman karena ini di langit jadi nggak bisa menebak-nebak udah sampai negara mana, tapi ya masih cerah. Padahal tadi sebelum flight aku sempat beli pobaba rotinya gitu. Ternyata aku nggak tahu ternyata bakalan dapat kayak beberapa snack untuk makan malam di pesawat. Ini aku pilih pasta, terus ada beberapa kayak snack-snack yang kayak makan-makan dari China gitu. Ini ada telur pindang mungkin ya, terus ada kayak susu juga, semua nih. Cobain satu persatu dan aku review di YouTube Short juga ada yang terpisah. Dan ini aku agak menebak-nebak aja. Sebenarnya aku udah ngelebihin 30 menit lebih lama juga, ya udah mau nggak mau aku makan karena memang udah lapar banget. Terus ini pertama ya udah kita makan. Aku makan sih minum air putih dulu maksudnya. Dan di sini untuk pilihan main course-nya aku cuma bisa pilih pasta karena dia proteinnya dari chicken. Karena untuk yang protein nasi itu ikan, karena aku nggak suka ikan, jadi ya udahlah kan, daripada aku pilih nasinya, bisa makan nasinya doang gitu, ya udah mau nggak mau aku pilih pasta. Dan by the way ini tuh pastanya kayak bolognese tapi hambar gitu, cuman kerasa ayam sama saus tomat doang, tapi saus tomat itu bener-bener yang kayak hambar gitu, nggak ada rasanya. Dan lanjut di sini aku cobain kayak mix nuts gitu, kayak kacang-kacangan, semua kacang-kacangan pokoknya ada di situ. Tapi sejauh ini tuh aku, seingat aku gitu maksudnya, ini aku nggak sampai habis karena menurut aku kayak bau tengik gitu loh. Dan aku juga bukan tipikal orang yang suka jenis-jenis kacang. Gue kayak ada almond, pistachio, kayak kacang tanah, walnut, kayak gitu lah. Pokoknya semua jenis kacang tuh ada, cuman ya aku kurang suka aja sih sebenarnya kacang-kacangan. Dan di sini juga aku mencoba, ini ada telur pindang. Jujur ini kayak ya telur pindang fresh pada umumnya, cuman karena ini kayak bentuk kemasan pasti ada masa yang namanya penyimpanan itu jauh lebih lama. Tapi menurut aku tuh kayak ya pindang kayak ada di nasi uduk gitu loh, kayak ya so far sih fresh gitu, kayak buat telur biasa aja, cuman ya gitu deh. Buat kalian yang nggak suka kuning telur harusnya sih bisa makan, karena menurut aku ini kuning telur itu udah kayak nyatu sama si putih telurnya gitu, jadi nggak begitu terlalu strong untuk makan di dalam pesawat telur. Ini kayak ada saus tartar atau apa sih aku lupa, pokoknya kayak gitu deh, bukan malah sih sebenarnya, tapi kayak gitu deh, intinya asem, nggak enak menurut aku. Nah sebenarnya itu aku suka banget sama rotinya ini. Itu bener-bener wangi vanilla, wangi susu, wangi telur. Tapi sayangnya ini tuh lumayan seret menurut aku. Sedangkan di pesawat ini aku lumayan minim, cuman dapat air mineral baik kayak cuman segelas gitu, sama bisa refill Sprite, cuman agak seret sih menurut aku. Ini enak tapi seret untuk rotinya.
Aku nggak tahu ini nama jenis kacangnya tuh apa, tapi aku pernah beli kayak di Indomaret punyanya merek Garuda gitu, yang kacang pilus tapi yang mix gitu. Jadi ini tuh kacangnya kacang gepeng gitu. Nggak tahu nama jenis kacangnya apa, tapi menurut aku ini enak, kayak gurih dan sedikit pedas, wangi malah gitu. Ya kelamaan bukanya, di pokoknya kurang lebih untuk rasanya seperti itu guys. Nah di sini aku masih inget banget, ini aku pas minum susu tuh kurang lebih jam setengah 9 atau udah jam 9 gitu, karena kondisi pesawat tuh udah dimatiin lampunya, karena aku tadi belum sempat minum ya yang menetralkan rasa pedasku ini, jadi aku minum susu yogurt gitu. Ini kayak asem yogurt blueberry saya ingat aku, ya kayak yogurt pada umumnya sih mau tahu, tapi kayak oke lah, enak. Karena menurut aku porsi aku makan ini kan lumayan banyak gitu, ditambah lagi dapat makanan dari pesawat itu yang snack-snack gitu doang, menurut aku nggak kenyang. Jadi akhirnya aku makan si sandwich yang aku beli di Pobaba waktu di bandara itu. Jadi ya biar nggak basi gitu kan, karena sampai China tuh aku bakal jam 1 atau jam 2 pagi ya. Jadi ini sumpah masih lapar banget. Untungnya aku bawa roti dari bandara. Ini enak banget sih sumpah. Kayak aku bener-bener gak bisa makan ini, kayak kacang panjang tuh bener-bener asin, asem. Terus ada yang versi tomatnya juga, ada yang versi apa tuh kayak brokolinya juga. Jadi aku di sini cuma bener-bener makan nasi goreng, dan sebenarnya sih ini aku ada ngambil telur rebus juga, cuman nggak sempat ke record aja. Karena emang bener-bener makanannya gak enak semua kecuali aku nasi goreng. Untuk di hari pertama sarapannya ya seperti itu.
放钱。
mall tuh karena bener-bener kebelat mules. Ini aku baru aja beli topi di Miniso. Jadi topinya tuh bener-bener kepake banget selama di sini karena jadi anget gitu. Kalau di Indonesia gue pakai ini kayaknya bakalan panas banget dan gak bakal kepake juga gitu. Cuman ini aku lupa tadi selama di dalam mall tuh kayak gimana, aku nggak sempat di record. Jadi ini posisi di luarnya gitu.
ke destinasi yang katanya terkenal di China. Ini ada kayak kereta yang aku lagi naikin sekarang tuh bakal tembus ke apartemennya. Ini sebenarnya bukan destinasi pilihan aku sih, ini destinasi ya orang-orang tua lah ya, pengen ke tempat begini. Katanya amazing gitu lihatnya, lihat kereta bisa masuk ke dalam apartemen. Ya Bapak Ibu siap-siap, kita mau masuk gedung nih, mau masuk gedung di Spa, ya. Nih ya. Kita mau masuk gedung di Spa. Sebelah kanan nih Bapak Ibu ya. Ya, Mama siap-siap, Mama. Turun. Sekarang kita turun. Turun. Dan yap, ini POV aku sebelum aku memasuki area gedung. Nah ini guys, ini ceritanya tuh, aku posisi udah di dalam gedung nih. Ini adalah kereta yang masuk bisa nembus ke dalam gedung. Dan buat aku ini kayak ya bukan gedung sebenarnya, kayak MRT biasa, cuman ya udahlah uniknya begitu katanya kan. Ini minum teh dulu. Ini kayak di bawah MRT tadi itu yang viral. Ya nemu tempat jual teh ini enak banget buat aku, ini kayak dry fruit gitu, cuman dijadiin teh. Mau makan malam di tempat hotpot Chongqing terbesar yang punya ribuan meja. Ini aku udah sampai dengan muka bantalku ini ya sebenarnya. Mari kita langsung makan hotpot di tengah dingin malamnya Chongqing.
52. Itu di jam sini. Ini aku pas mau pulang ya, pasti aku setiap mau pulang ya, karena ya begitulah diriku ya. Ini untuk view kamarnya kurang lebih seperti ini jendelanya ya kan, viewnya tuh ya pokoknya kalau udah jam 4, jam 5 pagi itu tuh bener-bener berisik banget.